Desa Budeng menjadi salah satu belahan bumi pertiwi yang menyimpan berjuta hal menakjubkan dengan luas wilayah 352,7 hektar. Desa ini lebih dari cukup untuk memenuhi segala kebutuhan masyarakat umumnya berdasarkan data monografi desa tahun 2020. Total penduduk desa Budeng mencapai 1.821 jiwa, yang mana terbagi menjadi 2 banjar dinas. Mereka semua hidup damai dan saling berdampingan dengan baik. Fasilitas publik di desa ini meliputi kantor balai desa, pura desa lan puseh. Sedangkan dalam hal aset pendidikan, Desa Budeng mempunyai 1 sekolah dasar dan 1 taman kanak-kanak. Adapun aplikasi yang kami terapkan dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat sesuai dengan visi dan misi, ya kami menerapkan sistem aplikasi Simanda ya. Jadi sistem informasi desa. Jadi masyarakat tidak perlu lagi datang ke kantor desa, cukup via telepon, ya, WA pun SMS terkait dengan surat-surat yang dimohonkan oleh masing-masing masyarakat yang membutuhkan. Jadi melalui pelayanan ini, Pak Lian tinggal menyampaikan melalui sistem kepada operator yang ada di desa, ya, tentang maksud dan tujuan masyarakat jadi surat-surat apa keperluannya. Dalam 5 menit itu bisa selesai dan keluar. Jadi masyarakat tinggal mengambil kalau yang ada di di desa, tapi kalau ada di luar desa tinggal nanti dikirim melalui emailnya. Terima kasih. Desa Budeng merupakan salah satu wilayah yang penuh dengan pesona keindahan, harmoni alam secara alami telah menyatukan mereka dalam lingkungan kehidupan yang saling berkesinambungan. Sumber daya alam dilimpahkan penuh di dalamnya, menciptakan hubungan antara manusia dan lingkungan mulai terbangun dalam ikatan yang kuat. Ekonomi mereka menjadi terpenuhi dengan berbagai cara, salah satunya berternak, bertani, dan berwirausaha. Budeng memiliki penduduk tergolong sedikit di Kabupaten Jembrana. Namun, dengan cakupan areal yang cukup luas, memiliki peluang pertanian dan
budidaya perikanan yang menjanjikan. Adapun inovasi desa sesuai dengan potensi yang ada, yang pertama kaitan dengan budidaya. Ya, kita punya ada kelompok tani, ya, tambak dan padi. Ya. Jadi yang menyerap tenaga kerja yang banyak adalah petani tambak, yang mana merupakan visi kami juga untuk meningkatkan daya beli, meningkatkan ekonomi masyarakat. Sektor tambak juga sudah kami rancang untuk ditingkatkan kembali di tahun-tahun di 80-an. Di pertanian juga sudah kami tingkatkan melalui koordinasi dengan PPL di Muluh maupun dengan subak yang ada di masing-masing subak. Di luar itu, lahan kosong yang ada di Budeng cukup luas dan dulu sebagian besar merupakan rawa-rawa. Tak heran, juga desa ini mencakup wilayah hutan mangrove dan tanaman buyuk yang memang dipertahankan. Yang tidak kalah penting adalah inovasi kami yang kami sedang galakkan, kami sedang fokuskan potensi atau prioritaskan adalah pengembangan kawasan mangrove. Nah, kawasan mangrove yang ada di wilayah kami itu totalnya ada 88 hektar, yang mana 66 hektar itu milik pemerintah atau milik Kementerian Kehutanan yang sudah dikerjasamakan dengan kelompok kami yang kami bina, yaitu KTH Wanumerta. Nah, dari 66 hektar itu berdasarkan SK Kementerian Lingkungan Hidup, ya kelompok diberikan mengembangkan ya 25 hektar. Nah, ada 3 sub unit usaha yang dikembangkan. Yang pertama namanya silvofishery, yaitu budidaya ikan, udang dan kepiting. Yang berikutnya adalah pengembangan AHBK, ya. Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu sesuai dengan surat keputusan kementerian itu dikembangkan, seperti pemanfaatan hasil buah mangrove dikelola menjadi makanan-makanan alternatif seperti sirup maupun camilan yang lain. Yang paling dilaksanakan saat ini, mohon maaf, itu wisata. Nah, kawasan itu juga kita kembangkan menjadi kawasan ekowisata atau wisata desa yang saat ini kami sudah buatkan, membuat jogging track, ya, maupun pondok-pondok wisata lainnya, dan nanti kembangkan kami juga menjadi wisata kuliner khas desa kami. Lanjut yang kalah penting juga adalah jambu, ya, jambu budeng. Ini merupakan ciri khas desa kami, yaitu jambu budeng yang notabene-nya pada saat ini di musim pandemi ini itu bermanfaat sekali untuk menunjang kepada ekonomi masyarakat. Karena harga jual di petani kisaran antara 25 sampai 30 ribu per kilo, sedangkan di pasaran itu harganya 35 ribu per kilo. Jadi cukup mendukung daripada peningkatan ekonomi masyarakat kami. Itu kurang lebih sekitar 90% masyarakat kami sudah memiliki pohon jambu di masing-masing pekarangan. Ya, demikian yang dapat kami sampaikan terkait dengan potensi dan program inovasi desa. Sudah bertentu nantinya semuanya akan bermuara pada badan usaha milik desa atau BUMDes kami yang kami kelola sudah 3 tahun. Mudah-mudahan semuanya bermanfaat untuk desa. Desa yang terletak di dataran rendah, pertanian menjadi mata pencaharian warga Desa Budeng. Selain sebagai PNS, pedagang, hampir sebagian besar penduduk di Desa Budeng menjadi petani. Adapun hasil pertanian di Desa Budeng seperti padi dan palawija. Dalam upaya meningkatkan kesehatan di Desa Budeng ini, kebijakan yang ditempuh masing-masing adalah peningkatan pencegahan atau penanggulangan penyakit dengan program atau pemberantasan penyakit melalui hal-hal yang sederhana. Dalam hal peningkatan gizi, masyarakat khususnya balita selalu diupayakan melalui kegiatan posyandu
Dan khusus untuk lansia, selalu diterapkan senam lansia setiap minggunya di masing-masing banjar secara bergilir. Keseluruhan penduduk Desa Budeng memeluk agama Hindu sehingga banyak kegiatan masyarakat yang syarat akan nilai-nilai agamis dan nuansa religius yang kental dengan seni budaya yang kental. Desa Budeng mempunyai sisi sejarah yang masih terjaga kelestariannya, kehangatan masyarakatnya, dan keunikan ragam budayanya memberikan suatu energi positif tersendiri bagi siapapun yang datang. Antara alam dan manusia bersinergi bersama menciptakan suatu komponen kehidupan yang selaras, semua saling membutuhkan dan juga saling mengasihi satu sama lain.